Assalamualaikum guys, selamat datang di Siska AP Channel. Oke guys, jadi hari ini aku mau makan bakso. Ini baru aku beli. Ya, pedagangnya ini sangat unik guys. Dia itu kalau makan bakso, kalau jualan bakso dia dari pagi sampai sore. Kalau pedagang lain kan dari sore sampai malam. Kalau Pak Ade ini dari pagi sampai sore dia guys. Nah, oke guys, ini baksonya. Asik. Ini sausnya guys. Sausnya aja bersih ya. Tidak saus olahan. Sambalnya. Oke. Guys, ini baksonya guys. Kita aduk dulu. Apa? Kita aduk. Oke guys, aku mulai makan ya. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillah. Nih guys. Bismillah. Ini baksonya guys. Baksonya guys. Bismillah. What are you doing? Kenapa guys anak aku? Dagingnya lembut guys. Terus daging ayamnya terasa. Ini kayaknya gilingannya juga benar-benar halus ya, nggak ada tergigit tulang atau apapun. Benar-benar tok daging yang benar-benar terasa dihaluskan gitu, bersama dengan tepung. Aku mau sambil cerita sedikit nih guys sama kalian. Boleh ya? Sambil berbincang gitu di sini guys. Jadi aku mau cerita sedikit tentang salah satu pengalaman dari seseorang yang aku kenal. Ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu guys. Saat itu dia masih SD lah, kelas. Terima kasih sayang. Aku minum dulu ya guys. Alhamdulillah. Jadi selama dia sekolah, dia selalu mendapatkan bullying guys dari beberapa teman-temannya. Mungkin dikarenakan dari fisiknya kali ya, fisiknya yang memang kurang gitu. Maksudnya kurang good looking. Sudah itu ditambah kulitnya agak gelap. Pokoknya dia dari segi fisik lah yang menjadi alasan kenapa dia menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Sehingga ya kejadian bullying yang menimpa dia ini guys membuat dia menjadi seseorang yang awalnya ceria. Dia awalnya ceria guys, awalnya ceria gitu, gampang berteman dengan siapapun. Bismillah. Jadi karena dia dibully ini, dia menjadi orang yang kalem, penutup, pendiam. Terus di sekolah dia itu lebih suka menjadi orang yang tidak terlihat gitu ya, suka duduk di pojokan, diam. Terus pas di jam istirahat pun guys, dia rela jalan kaki untuk pulang ya. Selagi waktu jam istirahat berjalan, dia rela dia jalan kaki untuk pulang ke rumah, yang kebetulan saat itu rumahnya nggak jauh dari sekolahnya guys. Dan tahu nggak guys, saat dia kembali ke sekolah di jam istirahat yang sudah selesai, tiba-tiba dia ngeliat tuh di kelasnya ya, tas sekolahnya itu guys tergeletak di lantai, kayak habis dilempar, dioper-oper gitu sama teman sekelasnya. Dan dia lihat juga teman sekelasnya itu kayak masa bodoh gitu, kayak nggak peduli ada tas tergeletak di lantai kelasnya gitu guys. Padahal kan kalau misalnya temannya itu salah satu orang aja di kelasnya itu dengan puluhan murid yang ada di kelas itu ya, melihat ada tas temennya terjatuh atau tergeletak di lantai, apa salahnya kan dibantu untuk diangkat terus ditaruh lagi di tempat meja
si temannya yang ini tadi, aku sebutnya namanya Yaya ya, si Yaya ini guys. Nah, tapi mereka Sabtu pun nggak ada yang peduli sampai akhirnya dengan hati sedih, hati kecewa, kemudian si Yaya ini ambil tasnya terus balik ke bangkunya. Samar-samar dia dengar nih guys, samar-samar dia dengar teman-temannya pada bilang ini, ih najis najis, ih tasnya dipegangi najis najis, kayak gitu guys. Betapa sepanjang dia sekolah dasar itu guys, dia selalu menerima perilaku buruk dari teman-temannya. Ya terutama dari teman-teman lelakinya guys. Dia selalu menerima perilaku buruk. Baik dari hinaan, ejekan gitu. Semuanya dia rasain. Sampai akhirnya dia lulus SD nih guys. Dan mulai masuk ke jenjang SMP. Sebentar ya guys, aku lanjut makan dulu. Bismillah. Singkat cerita, ketika dia mulai masuk nih ke SMP, dia mulai lah tuh kan menjejakkan kaki lah ya di SMP ya, di sekolah yang baru, suasana baru, lingkungan baru. Nah, di awal-awal pelajaran nih guys, tepatnya pelajaran bahasa Indonesia, dia dan teman-temannya tuh di kelas dapat tugas dari guru wali kelasnya. Tugasnya itu adalah membuat laporan ya, membuat laporan. Jadi guru wali kelasnya itu memerintahkan mereka nih satu kelas semuanya keluar dari kelas, tapi tetap di lingkungan sekolah untuk membuat laporan begitu. Jadi mereka ditugaskanlah keluar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu kan, mereka laporkan ya, begitulah ya inti dari tugas tersebut. Nah sampai akhirnya guys, setelah nih si Yaya ini dan teman-teman yang lain ya, teman sekelasnya yang lain udah lagi ngerjain tugasnya ya, tibalah mereka semua untuk kembali ke kelas ya. Nah satu persatu temannya ini guys disuruh lah ya untuk membacakan hasil dari tugas mereka nih, sampai gurunya mendengarkan yang seksama tapi terlihat bosan seperti ini lah ya kalau aku peragakan. Nah lihat ke muridnya nih. Sampai akhirnya giliran si Yaya nih guys. Giliran si Yaya nih bacain tugas yang dia baca, tugas yang dia buat. Sampai akhirnya gurunya yang awalnya seperti ini guys, mendadak jadi menegakkan badan seperti ini dia guys. Dengan serius dia menatap si Yaya ini menjelaskan. Mau tau gak guys kenapa? Sampai akhirnya ketika si Yaya ini selesai, Yaya itu disuruh duduk, dan guru ini langsung ngomong kayak gini. Si Yaya kan terakhir nih dipanggil, jadi gurunya ini ngomong kayak gini, nah ini dia nih, ini yang saya maksud. Tugas membuat laporan itu adalah dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, itu kalian laporkan. Jadi teman-temannya itu tadi guys, hampir semuanya 95% itu buat laporannya seperti ini, tentang denah sekolah. Misalnya SMP ini memiliki beberapa kelas, kemudian di sudut ini ada kamar mandinya, jadi mereka buatnya seperti itu, seperti denah sekolah. Sampai akhirnya si Yaya dengan polosnya dia menulis dari tugasnya itu, saking polosnya ya, saking dia benar-benar sesuai dengan arahan tugasnya itu, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar disampaikan. Misalnya, aku melihat ada burung yang berbunyi di dalam sangkarnya tepat di depan sekolah. Kemudian aku lihat ada anak SMA, kebetulan di samping sekolah itu sekolah SMA ya, jadi ada anak SMA yang lagi gangguin kucing gitu. Pokoknya apa yang dia lihat lah dia sampaikan melalui tugasnya itu. Sampai akhirnya guys, satu pujian itu aja ya, dari sekian lama dia sekolah SD, dia nggak pernah guys, nggak pernah yang namanya menerima pujian. Sampai guru wali kelas dia yang waktu SD saja tidak pernah juga memberikan dia pujian guys. Pernah tuh waktu dia mau ikut acara pramuka lah kalau nggak salah, sampai ketua kelasnya bilang gini guys, kau ngapa ikut kau, katanya, bikin malu aja kau, katanya, aku punya kawan sekelas kayak kau nih deh. Pokoknya gitu kan guys, sampai akhirnya dia nggak bisa nunjukin diri, nggak bisa nunjukin bakat dia gitu kan,
karena dia dikucilkan mulu guys, baik dari kalangan guru maupun dari kalangan muridnya. Sampai akhirnya di SMP ini guys, dia menerima satu pujian yang buat dia berubah 160 derajat. Jadi dari awalnya dia itu menjadi orang yang tertutup, anak yang pendiam, anak yang tidak pedean, anak yang penyendiri, sampai akhirnya menjadi orang yang banyak temannya, kepercayaan diri dia meningkat, dia jadi berani untuk tampil ke depan, berbicara ke depan. Sudah itu nih guys, sampai akhirnya dia ikut lah gitu, aktif untuk ikut organisasi ini itu. Kemudian dia juga pernah mencalonkan diri waktu SMA untuk menjadi duta narkoba mewakili sekolahnya, walaupun dia gagal masuk gitu, gagal mencalonkan diri, tapi setidaknya dia sudah masuk 3 besar saat itu. Sampai akhirnya juga nih guys, hal itu berkelanjutan guys, sampai dia kuliah pun dia aktif di organisasi ya, bahkan ditunjuk menjadi salah satu sekretaris di salah satu organisasi yang dia lakoni begitu. Nah, jadi inti dari cerita aku nih guys adalah sebenarnya kebanyakan orang ya, kalau kita lihat dia itu pendiam, kalem, atau tidak percaya diri atau apa, mungkin ya, kita tidak tahu. Mungkin di balik itu semua ada faktor yang terjadi, ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah itu tadi, ada suatu hal yang membuat dia tidak percaya diri. Salah satu contohnya adalah si Yaya ini tadi, karena ada hinaan, ejekan, dan dirinya yang sering dikucilkan, sehingga dia merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak dihargai, sampai akhirnya dia tidak mau menampilkan diri begitu, meskipun dia sebenarnya ada bakat. Nah, bismillah. Sampai akhirnya dengan satu pujian aja nih guys, dengan satu pujian aja dia akhirnya menjadi orang yang luar biasa percaya diri. Itulah pentingnya pujian juga ya guys, hal-hal positif yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jadi itu dia ceritanya guys, dan ini kejadian nyata ya guys. Kalau ada yang bertanya, apakah ini salah satu imajinasi aku yang aku tuangkan, terus aku ceritakan ke kalian, ini aku jawab, demi Allah 100% ini bukan imajinasi, tapi ini merupakan salah satu kejadian nyata yang pernah terjadi dan menjadi pelajaran juga untuk hidup aku begitu. Nah guys, menurut kalian gimana nih guys? Kalau kalian salah satu yang pernah menjadi korban bullying juga nggak? Atau kalian salah satu yang pernah menjadi pelaku bullying? Yuk komen di bawah yuk. Kalau yang pelaku bullying mungkin kalian udah tobat ya. Kalau yang udah yang pernah menjadi korban bullying, kalian gimana sekarang? Apakah sudah melawan para bullying itu dengan prestasi atau dengan hal yang lebih positif? Yuk komen di bawah. Oke, karena cerita udah selesai, aku lanjut makan dulu ya guys. Kita fokus untuk ke makanannya ini guys. Ini baksonya enak banget guys. Dia nggak kebanyakan micin sih. Nih guys, pada aku udah pakai sambal ya, dan masih kurang pedas sih, tapi cocok dengan lidah aku, nggak terlalu suka pedas. Enak banget. Oke, ini baksonya. Ini bakso yang gede ya guys, nggak terlalu gede sih guys, sedang. Ayamnya udah selesai banget guys.
Ayamnya enak. Hmm. Hmm. Enak banget. Terakhir nih, aku ada buat apa namanya? Nih, kopi herbal ya guys. Kopi herbal dia dari gula aren. Dari gula aren, bukan dari campuran gula tepung ya. Hmm. Hmm. Oke guys, itu tadi salah satu sharing ceritanya, salah satu cerita yang aku dengar ya, yang pernah dialami oleh salah seorang yang aku kenal, dan juga salah satu review makanan yang aku makan. Nah, oke, bagi kalian ada rekomendasi apa, entah cerita apa yang mau aku ceritain ke kalian, atau makanan apa yang mau aku makan, aku review ke kalian, silahkan komen melalui kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan aku akhiri, assalamualaikum, sampai jumpa di minggu depan.